Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon. Bang Gorens, kita akan tanya dulu pengamat militer dan pertahanan keamanan berkebangsaan Indonesia, Kony Rahakundini Bakri. Mbak Kony, selamat pagi. Halo. Mbak Kony, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih Mbak Kony sudah bergabung bersama kami pagi ini. Mbak Kony, sebagai sipil banyak orang yang bertanya-tanya mungkin karena tidak tahu. Kenapa ketika ada postingan di media sosial yang dilakukan oleh istri, kemudian anggota TNI yang menjadi suaminya lah yang harus menanggung akibatnya. Bagaimana Mbak Kony? Begini, menjadi tentara itu adalah menjadi manusia yang disempurnakan. Sehingga persepsi masyarakat sipil itu sangat berbeda dengan persepsi militer sendiri. Sikap atau pernyataan seorang istri perwira, apalagi perwira ya, jangankan perwira gitu. Pokoknya any personal TNI, anggota TNI itu bisa ya berimplikasi menjadi gangguan polemik dalam kondisi sosial. Kenapa? Karena strata dia itu istri perwira, istri tentara. Nah, ini bagaimanapun juga makanya memberikan dampak bahwa keluarga TNI itu harus menjaga kehormatannya sehormat-hormatnya. Jangankan istrinya, anak-anaknya pun itu sangat dikondisikan untuk betul-betul jalan on the right track seperti bapaknya bersumpah kepada negara gitu. Ada konsekuensi ketika bapaknya itu atau ibunya menjadi anggota TNI. Jadi nggak semata mengikat kayak kita ini kerja sipil hanya mengikat di urusan kampus misalnya, nggak bisa begitu. Menjadi istri tentara, makanya ketika menikah pun, ini saya balikan dulu mundur ya. Ketika dia menikah pun dia nggak bisa main melamar orang begitu aja, karena calon istri itu harus dibawa, harus dibawa ke angkatan, harus dibimbing, harus dicek masa lalunya, sampai ada hal-hal personal yang harus diuji gitu loh. Nah itu kan artinya dari awal dia sudah tahu dia berbeda. Iya, kalau terkait dengan sanksi yang kemudian harus ditanggung oleh 3 anggota TNI ini, Mbak Kony, khususnya kalau kita fokus kepada mantan Dandim seorang kolonel, beberapa orang mengatakan, beberapa pengamat mengatakan itu terlalu keras kalau kemudian harus dicopot dari jabatan, lalu ditambah dengan penahanan 14 hari, itu sesuatu yang berlebihan sebetulnya, harusnya bisa diberikan teguran keras saja. Kalau menurut Anda bagaimana Mbak Kony? Begini, itu yang saya bilang, memahami hukum militer atau aturan dalam militer, aturan disiplin utamanya, itu berbeda dan tidak bisa menggunakan kacamata sipil. Kalau saya ditanya tentang hal itu, saya sendiri bisa aja komentar, tapi kan saya bukan orang hukum militer. Saya pribadi, misalnya, ya sekali lagi, itu menilai misalnya seorang Dandim yang karirnya demikian bagus, mantan Arhan di Moskow, ya kan? Kenapa dikenakan 2 sanksi sekaligus? Ini sekali lagi pandangan saya pribadi ya, tapi ini tidak sekali lagi mendiskreditkan atau menyalahkan apa yang dilakukan institusi, karena institusi lebih tahu dari kita. Menurut saya, kalau saya melihatnya, kenapa sekaligus hukuman itu 2? Ada hukuman administratif, ya kan? Ada juga hukuman yang ringan 14 hari itu. Kalau saya melihatnya, kenapa tidak salah satunya saja? Misalnya kalau sudah hukum 14 hari itu di penjara, ya sudah administratifnya enggak. Atau kalau sudah administratifnya, ya sudah 14 hari penjaranya enggak. Tetapi ini kan pandangan saya sebagai sipilian yang tidak paham, sekali lagi saya harus underline, sekali lagi sebagai sipilian yang tidak paham hukum militer. Jadi jangan pernah kita tuh berasumsi sebagai sipil tahu semuanya, berkomentar semuanya, sementara kita nggak paham gitu. Mbak Kony, setiap hukuman dijatuhkan tentunya berharap ada efek jera. Kalau kita melihat hukuman disiplin yang dijatuhkan ini, sebetulnya apakah memang benar bahwa dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat memberikan pesan yang tegas kepada seluruh anggota Angkatan TNI, Angkatan Darat, dan juga mungkin anggota TNI Angkatan yang lain, bahwa ya jangan bermain-main dengan pendapat yang juga belum diketahui kebenarannya, terutama di media sosial, termasuk oleh keluarganya. Seperti itu tidak Mbak Kony? Begini ya, pertama yang kita mesti apresiasi ya, ini adalah bentuk komitmen Panglima TNI, Pak Hadi, untuk menegakkan disiplin di tubuh institusi. Dan dia itu menggunakan mekanisme yang menurut saya patut diapresiasi. Misalnya menggunakan Kepala Staf, baik Angkatan Darat, yaitu Pak Andika Perkasa, Angkatan Laut Pak Siwi, kemudian Angkatan Udara Pak Yuyu. Nah, sebenarnya saksi ini kan diberikan, sebenarnya merupakan bentuk
dari dari sebuah tindakan indisipliner dan kurang etika. Sekarang kita lepas dulu dia istri tentara lah atau istri perwira. Dari faktor kita logik aja nih dan perasaan humanisme kita, bagaimana mungkin petinggi negara yang kita hormati, pemimpin kita, seorang Menko gitu kan, diserang, terbukti penyerangnya itu pengalur alirannya sudah sesat. Kemudian kita nggak ada empati, malah seolah-olah kenapa sih nggak ada racunnya? Saya baca salah satu istri juga nih, kenapa sih nggak pakai racun sekalian pisaunya dia langsung mati? Kayak gitu kan nggak usah jadi istri perwira pun kita manusia biasa, sipil biasa. Lihatnya orang kok kayak nggak punya perasaan gitu. Nah, apalagi dia ada lagi pertanyaan begini Mbak Koni, kalau ini adalah hukuman disiplin kepada 3 anggota TNI yang dimaksud, kenapa kemudian atasan tidak ikut bertanggung jawab? Karena kalau kemudian dianggap bahwa istri gagal dibina oleh suami yang adalah anggota TNI, bukankah kemudian pelanggaran disiplin ini juga merupakan kegagalan atasannya Mbak Koni? Begini, yang mesti kita lihat adalah bukan begitu. Kalau ini kan ada ekspresi asal begitu, kalau begitu setiap saat Panglima TNI bisa ganti sehari sekali dong. Kepala Staf bisa ganti sehari sekali. Gimana? Ini saya bertanya karena ada masyarakat yang bertanya seperti itu juga Mbak Koni. Makanya saya cuma bilang bahwa tugas TNI itu adalah pembinaan nantinya. Bagaimana mungkin saja nih, kita lihat pernyataan Menteri Pertahanan yang menyatakan 3% tentara kita terpapar misalnya kan. Nah, ini bagaimana sebenarnya menurut saya bentukan peringatan. Contoh, saya nggak tahu istri tersangkut itu terlibat nggak kok sampai dia begitu antipatinya sama apa yang menimpa Pak Menko. Tapi yang menunjukkan yang paling penting yang dilakukan oleh TNI sekarang adalah bagaimana kita kemudian melakukan evaluasi dalam mekanisme dan assessment. Saat menunjuk perwira, ya kan, menengah, apalagi pangkatnya strategis. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, unsur-unsur radikalisme di tentara itu bisa juga masuk pada saat rekrutmen. Jadi pengisian jabatan kosong misalnya. Dan posisi Dandim, sekali lagi saya harus underline ya, kenapa saya mendukung tindakan tegas itu. Sekali lagi terhadap istrinya. Kalau terhadap Pak Dandim, saya tahu udah apa yang buat Pak Andika, tapi saya nggak tahu tuh kenapa mesti 2 sekaligus tadi hukumannya. Nah, tapi yang paling penting, Dandim itu dekat dengan masyarakat. Kalau dia istri perwira terpapar, dia mengatakan sesuatu, itu pasti diikuti banyak masyarakatnya. Di mana dia dampaknya Dampaknya. Baik. Mbak Koni, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Koni. Bang Gorens, kalau sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Mbak Koni, pertanyaannya adalah begini, apakah memang ini merupakan langkah yang diambil oleh pimpinan TNI untuk memberikan pesan jelas dan tegas kepada seluruh anggotanya bahwa ya jangan main-main dengan apa yang dilakukan termasuk oleh keluarga? Ya, ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapat dari sana. Yang pertama itu TNI tidak pernah berkompromi dengan disiplin. Disiplin itu harga mati karena rohnya TNI itu adalah disiplin. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau TNI itu tidak disiplin sementara dia menguasai senjata misalnya. Bagaimana kita bayangkan kalau seorang prajurit itu tidak disiplin kalau diperintah atasannya. Ini kan hal-hal yang menurut Jenderal Sudirman itu ketika disiplin itu runtuh pula lah TNI itu. Tentara itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap keluarga besar TNI dan juga masyarakat sipil menurut saya perlu sekali hati-hati di dalam bermedia sosial karena itu ada pedoman di kalangan TNI itu baik terutama di Angkatan Darat itu sudah mengeluarkan pedoman bermedsos. Oh, sudah ada ya? Sudah ada pedoman. Khusus untuk media sosial? Untuk media sosial. Bagaimana ada penekanan, ada larangan di sana. Yang dilarang misalnya tidak boleh mendiskreditkan pemerintah, itu ada di dalam ditulis dengan tegas di situ. Tegas di sana larangan-larangan itu. Tetapi yang paling penting itu sebelum bermedia sosial seperti juga dikatakan di dalam editorial hendaknya berpikir dulu. Jangan jari mendahului otak gitu. Mestinya akal mendahului laku. Sudah terlanjur mengetik, sudah terlanjur posting, baru wah kayaknya nggak pas begitu. Yang ketiga pelajaran dari sana itu rupanya literasi digital itu belum sepenuhnya masuk ke dalam keluarga besar TNI. Kasus-kasus 3 istri prajurit TNI itu memperlihatkan
betapa pentingnya ditingkatkan lagi literasi di keluarga TNI. Tidak hanya di TNI, di kalangan sipil juga banyak sekali nyinyir terhadap kasus yang sama gitu ya. Karena itu sebagai bangsa kita membutuhkan literasi agar kita cerdas sebagai bangsa. Beberapa orang yang mempertanyakan juga mungkin kalau tadi dilihat pendapat Mbak Koni sebagai pribadi ya, sebagai orang yang melihat militer dari luar, kenapa sebegitu keras jatuhnya sanksi kepada 3 prajurit TNI ini, khususnya mungkin kepada mantan Dandim? Kenapa kemudian sudah dicopot dari jabatan, ditahan lagi 14 hari, itu kan mungkin efek negatifnya akan lebih besar Bang daripada efek mendidiknya. Saya sih melihatnya dari bagaimana menimbulkan efek jera. Karena pada level Dandim itu kan kolonel ya, itu sudah pada perwira tinggi sebetulnya. Karena itu janganlah bermain-main. Kalau seorang perwira tidak bisa mengajarkan istrinya berdisiplin, bagaimana bertutur kata di media sosial dengan baik, tentu membawa dampak yang luas. Bayangkan satu kabupaten, itu kan Dandim itu kan satu kabupaten satu kabupaten mengikutinya. Oke. Nah, Kita ini sangat penting gitu. Kita akan bahas di bagian berikut bagaimana sebetulnya apa yang dicontohkan oleh TNI ini juga harusnya bisa ditiru juga oleh lembaga-lembaga yang lain. PNS gitu ya. Itu dia, BUMN juga termasuk. Tapi kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gorden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Kohar. Bung Gaudens Pak. Bung Gauden ya? Oh sorry, Bang Gauden. Oke, silakan Pak Edward. Apa yang terjadi ini sangat memprihatinkan kita. Sangat memprihatinkan kita. Kenapa? Bagaimana bangganya orang tua melihat putra-putrinya bisa lulus akademi militer. Itu suatu impian yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Tapi karirnya rusak cuma dalam seketika. Tapi tadi ditanyakan oleh Bung Leonard, kenapa hukumannya berat? Saya ingatkan Bung Leonard bahwa ABRI itu dulu manusia pilihan bagi bangsa Indonesia. Mereka lah yang diberi amanat untuk memegang alat pembunuh. Kalau mereka tidak, makanya napas kehidupan ABRI itu cuma 2. Tuhan, perintah Tuhan Yang Maha Esa dan disiplin. Jadi kalau mereka tidak disiplin, mereka penguasa alat pembunuh yang sangat dahsyat, ini berbahaya. Maka itu orang-orang pilihan. Nah kalau tidak disiplin, nah ini yang terjadi. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita, Remi Zarikudi, bahwa ada 3% ABRI terpapar. Ini Tuhan membukakan mata kita bahwa betul ada. Bukan 3 ya, ini bakal ada nyusul, mungkin ada 6 yang saya lihat di Facebook ini. Istri-istri ABRI ini yang melakukan pelecehan-pelecehan terhadap kasus Bapak Wiranto ini. Yang ketiga, mereka mau jadi isi ABRI itu melalui screening yang luar biasa. Tapi tidak selesai di situ, ini jadi pelajaran bahwa perlu pembinaan mental ideologi yang lebih dalam lagi terhadap mereka. Terus diadakan pembinaan secara kontinu. Karena manusia itu dalam Islam aja dikatakan bahwa iman itu turun naik, berubah-ubah. Jadi perlu pembinaan yang terus-menerus. Kita tidak berharap orang-orang yang harusnya menjadi bayangkara negara dengan dipercayai memegang senjata itu akan merusak negara sendiri. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Hana di Jakarta. Bu Hana, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Herdi. Selamat pagi, silakan Bu Hana, bagaimana? Iya, benar seperti yang Bapak tadi katakan. Bahwa seorang istri harus membawa wibawa seorang suami. Apapun dikatakan kita harus koreksi diri. Apakah yang saya katakan ini benar dan bisa membawa wibawa suamiku enggak gitu loh. Dan ini seorang istri komandan ngomongnya nyinyir asal bicara. Bagaimana anak buahnya? Satu, kedua, dia tuh bisa jadi pimpinan itu kan dipilih dan dilihat oleh pimpinan yang lainnya. Saya rasa dengan Bapak Andika ini saya cocok apa yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Bapak Andika bahwa dia harus istilahnya dihukum 14 hari atau dicopot dari jabatannya. Syukur-syukur sih kalau bisa dicopot dari dipecat. Saya mau gitu biar istrinya tuh tahu diri gitu loh. Dan wanita-wanita istri-istri Kemendani jangan sok deh gitu. Dia merasa dirinya istri Kemendan terus semuanya sendiri bicara bahwa Pak Wiranto tuh hanya settingan. Dengan tuh dia tuh benar-benar kecelakaan musibah.
Ya kan kita lihat sendiri bangsa Indonesia itu. Dan bagaimana keluarganya Bapak Wiranto, betapa sedihnya dengan kata-kata anak buahnya seperti ini. Pak Wiranto jenderal loh, dia benar-benar dihargai loh di Indonesia ini. 3 kali berkuasa, 3 kali presiden, dia terpilih sebagai pejabat. Itu aja yang minta tuh. Wah, baik, terima kasih Ibu Hana di Jakarta, selamat pagi. Di belakang Ibu Hana ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Disiplin TNI tegak lurus. Disiplin prajurit TNI atau militer diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2014 di mana mengandung makna bahwa setiap prajurit bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh keluarganya. Begitu pula terkait dengan 3 anggota TNI yang dikenai sanksi karena istrinya membuat status ujaran kebencian atau berita bohong di media sosial terkait dengan penyerangan terhadap pejabat negara Menko Polhukam Wiranto. Sudah sepantasnya apabila mereka diberi sanksi tegas dan keras sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini penting di dalam upaya menegakkan disiplin TNI dan sebagai efek jera atau kepatuhan. Kemudian Mas, di sisi lain kita juga sangat prihatin dan harus mewaspadai terkait dengan pernyataan Menhan Jenderal Yamija Triakudu bahwa ada 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme dan menolak dasar negara Pancasila. Ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Panglima TNI karena sangat membahayakan negara. Apakah dari 3% tersebut masih bisa dibina, ataukah dari 3% tersebut sudah selayaknya mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan undang-undang? Kemudian yang terakhir, kami mengapresiasi pertemuan antar ketua parpol besar Prabowo dan Paloh yang berkomitmen untuk memerangi radikalisme melalui partai yang dipimpinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta. Di belakang Pak Bambang ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudien yang senyumnya itu ngangenin. Ya. Nah, yang jadi masalah begini, bahwa tindakan tegas terhadap kolonel, sersan dan sertu itu menunjukkan bagaimana TNI itu tegak lurus masalah disiplinnya. Karena memang secara edukatif, kemudian instruksional organisasinya, mereka memang termasuk lembaga yang paling disiplin, paling tertib. Sehingga 32 tahun ketika militeristik, kemudian sentralistik, lalu otoritarianistik, dan akhirnya anti KKN itu pelajaran berharga bagi dia. Hak kewajiban fungsi kedudukan tugas tanggung jawab TNI itu diatur dalam Undang-Undang seperti 25 tahun 2014. Kemudian juga Sabta Margais. Oleh sebab itu dalam masalah politik, TNI sekarang ini memantau apakah sistem pemerintahan sipil yang sekarang terjadi ini cocok nggak dengan yang masalah yang prinsip. Kalau sudah masalah ideologi negara Pancasila, kemudian UUD 45, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan pembangunan nasional terganggu, TNI pasti bangkit. Itu saja yang perlu saya beritahukan. Kalau 5 hal ini terganggu, TNI pasti bangkit. Saya kira itulah yang terjadi, dan mudah-mudahan dia organisasi TNI ini yang paling disiplin. Karena itu maka dialah pelopor, tidak akan mengulangi pengalaman buruk di Orde Baru, dan dia telah melaksanakan yang namanya reformasi secara konsekuen, konsisten, komitmen. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Gaudien dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudien, tadi para pemirsa umumnya menyetujui apa yang dilakukan tindakan disiplin ini. Tapi pertanyaannya adalah akan tepatkah ini dampaknya bagi anggota TNI daripada kemudian malah memunculkan antipati? Bagaimana? Ya, tidak ada sih antipati ya. Kalau TNI itu tadi sejak awal saya katakan bahwa disiplin itu menjadi rohnya. Nafasnya TNI itu adalah nafas disiplin. Karena itu siapapun yang dihukum karena disiplin itu konsekuensi logis ya. Jadi hanya bisa menjalankan ya, tidak bisa bertanya-tanya, tidak bisa menolak apalagi. Siap salah malah. Iya, siap perintah. Siap perintah, siap salah gitu kan. Itu artinya dia sangat menghormati pimpinannya. Apapun perintah pimpinan dia harus menjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya tidak hanya di TNI. Kalau basis pemikirannya itu bahwa mestinya seluruh aparat yang dibiayai oleh negara, yang gajinya dibayar dari pajak rakyat,
mestinya mengikuti apa yang dilakukan oleh TNI. Tapi kalau sinyalemen 3% anggota TNI terpapar yang dikemukakan oleh Menhan itu bagaimana, Bang? Ya itu yang harus dicari, di mana saja yang 3% itu. Kalau di kepolisian, satu yang sudah dipecat kan. Iya. Nah, mereka PNS pun mestinya diberi sanksi yang berat. Karena apa? Karena mereka dibayar dari gaji uang rakyat gitu. Kalau semua yang nyinyir, padahal dia itu basis, yaitu hidupnya itu dari uang rakyat, mestinya diberi sanksi yang tegas. Orang yang berpendapat bahwa ini kan kebebasan berpendapat ya, walaupun adalah anggota atau keluarga TNI atau adalah keluarga PNS atau pejabatnya, kan ini kebebasan berpendapat. Bagaimana, Bang? Harus dipisahkan kebebasan berpendapat dengan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Apa yang dilakukan oleh 3 istri TNI itu adalah menyebarkan kebohongan. Karena itu, selain suami mereka itu dikenai Undang-Undang 25 2014 tentang disiplin, istri mereka pun, mereka yang melakukan posting itu juga dikenai dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. ITE ya? Dan itu akan masuk di peradilan sipil atau peradilan umum, tidak lewat hukuman disiplin. Gitu. Iya. Kalau kita melihat apakah benar lembaga-lembaga negara sipil akan mengikuti apa yang dilakukan oleh TNI, Panglima TNI dan dalam penegakan disiplin ini? Ya, menurut saya harus ada keberanian dari pimpinan setiap institusi. Di Kementerian Kepegawaian misalnya, Menteri PAN itu sudah mengeluarkan aturan tentang bermedia sosial untuk pegawai negeri sipil. Mestinya aturan itu yang membedakan bahwa kalau TNI itu diatur dengan undang-undang, sanksinya jelas, perampasan hak, tetapi sipil tidak ada perampasan hak itu. Karena itu tidak lagi diatur di dalam undang-undang, tetapi hanya diatur di dalam Code of Conduct, aturan yang mengatur tingkah laku. Nah, hukumannya tentu kalau dia berbohong atau ujaran kebencian, tentu dijerat dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Tetapi sepanjang dia tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebarkan kebencian, ya tentu itu bagian dari kebebasan berpendapat gitu. Prajurit TNI tadi beberapa pemirsa juga mengatakan institusi TNI adalah institusi yang orang-orangnya adalah orang-orang pilihan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini adalah kejadian yang terakhir terjadi di tubuh TNI? Ya, tidak ada cara lain memang pimpinan TNI atau atasan langsung. Yang berhak menghukum kan Ankum ya. Atasan langsung yang bersangkutan itu yang berhak menghukum. Karena itu, pada level apapun, mestinya TNI itu harus menegakkan disiplinnya, menegakkan aturan. Karena disiplin itu jelas sekali kok. Di dalam Undang-Undang 25 2014 itu, negara atau TNI bisa merampas kemerdekaan anggotanya. Kalau melanggar disiplin? Kalau melanggar disiplin. Karena itu, mestinya untuk menjadi istri TNI itu, tadi saya katakan ada 16 tahapan yang harus dilewati. Janganlah sekali-sekali merusak karir suamimu. Baik. Semoga setelah kejadian ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi TNI dan anggotanya. Disiplin TNI tegak lurus dan harusnya juga bukan hanya disiplin TNI ya, disiplin bangsa ini juga tegak lurus. Semua warga negara ya. Harusnya begitu. Baik, Bang Gaudin Siswadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi Bang. Pemirsa, penegakan disiplin bagi militer mutlak dilakukan karena ia diperlengkapi dengan mesin perang yang bertujuan membunuh musuh. Tanpa disiplin yang ketat, militer tidak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang suka-suka menggunakan mesin perang. Karena itulah disiplin TNI harus tegak lurus. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.